Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Tistama Brilian Samudra dengan NPM 06 2022 107 536. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas praktikum jaringan komputer. Jadi untuk soal yang pertama, buat 3 topologi dengan setiap topologinya mempunyai satu server. Kemudian setiap topologinya harus memiliki minimal 5 PC dan setiap topologi menerapkan DHCP. Jadi di sini saya telah membuat 3 topologi. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, dan yang terakhir ada topologi tree. Yang dimana setiap topologi ini memiliki satu server dan 5 buah PC. Jadi untuk penerapan DHCP, caranya itu kita atur terlebih dahulu IP dari servernya. Jadi kita gunakan IP statis untuk server, kita kasih IP-nya 0.1. Jika sudah, kita bisa masuk ke bagian service, kemudian ke bagian DHCP. Kita bisa on-kan service DHCP-nya. Kemudian untuk default gateway-nya saya isi dengan 255.255.255.0. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.1.0. Untuk start IP address dan subnetnya ini bisa dibiarkan default. Jika sudah, tinggal di save. Setelah DHCP terkonfigurasi pada bagian IP client, bisa langsung kita atur menggunakan DHCP. Jadi nanti otomatis setiap PC client akan mendapatkan IP otomatis dari server. Begitu pula untuk topologi yang lainnya. Oke, untuk soal yang kedua, pilih salah satu topologi yang kalian buat pada nomor 1, kemudian terapkan routing dinamis, konfigurasi FTP, dan konfigurasi SSH. Jadi di sini untuk topologi yang saya gunakan yakni topologi tree. Jadi untuk penerapan routing dinamisnya, di sini saya akan menerapkan dynamic routing RIP. Jadi pada bagian router pertama, pada interface yang pertama saya menggunakan IP 1.1. Kemudian untuk router yang kedua, di sini pada interface 1 saya menggunakan IP 2.1. Kemudian jangan lupa untuk port statusnya di on kan. Kemudian untuk interface yang kedua, di router yang pertama saya menggunakan IP address kelas A dengan IP 10.0.0.1. Sedangkan untuk router yang kedua saya menggunakan 0.2. Nah, jadi karena saya menggunakan routing RIP, jadi pada bagian routing kita pilih RIP, kemudian kita tambahkan IP karena pada router 1 tadi kita menggunakan IP 1.1, maka di sini kita akan menambahkan 1.0. Untuk router yang kedua, karena kita tadi menggunakan 2.1, maka kita tambahkan IP 2.0. Untuk menghubungkan kedua router ini, kita akan menambahkan IP kelas A yang tadinya kita gunakan di interface yang kedua, karena tadi kita menggunakan 0.0.0.1
2 dan 0.1, maka kita menambahkan 10.0.0.0 di kedua router ini. Jika routing berhasil, maka akan dapat melakukan pengiriman file seperti ini atau bisa dilakukan ping. Kemudian untuk FTP, caranya kita bisa buka server, kemudian pada bagian service, kemudian kita cari FTP. Kita on kan, kemudian di sini ada username dan password untuk login ke FTP-nya. Di sini untuk username dan passwordnya Cisco. Jika sudah dinyalakan, kita bisa buka klien. Kemudian kita connect ke FTP dari server tadi. Karena di sini servernya menggunakan IP 1.4, maka kita akan connect menggunakan 1.4. Nah, jadi untuk username-nya tadi Cisco dan untuk passwordnya juga Cisco. Jika berhasil, maka kita bisa melihat isi dari direktorinya. Contoh saja kita akan menaruh file dan melihatnya apakah bisa dilihat oleh klien yang lain. Jadi di sini saya akan coba buat sebuah file menggunakan text editor, kita isi, kemudian kita save. Untuk namanya kita bisa kasih hello.txt. Jika sudah, kita kembali ke command prompt, kita put, kemudian taruh nama file yang tadi kita buat, hello.txt. Nah, jadi untuk transfernya komplit, kita bisa lihat menggunakan command dir. Nah, jadi ada file kita masuk. Kemudian kita cek apakah di PC lain juga bisa dilihat atau diambil. Jadi kita coba PC 13 ke desktop, kemudian command prompt. Jadi untuk filenya masih tetap muncul ya. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi SSH. Di sini saya akan menggunakan router 1 untuk melakukan SSH. Jadi kita bisa double klik di routernya, kemudian kita ke bagian command line interface. Nah, jika kita sudah masuk di config router, kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nanti kita selanjutnya akan mengatur hostname. Jika kalian tidak ingin menggunakan hostname default atau bawaan, jadi di sini sebelumnya nanti untuk defaultnya namanya router. Jadi kalau bisa digunakan domain hostname, kemudian hostname-nya siapa. Kemudian kita bisa set passwordnya, jadi enable password. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita enkripsi passwordnya. Oh, sorry, kebalik password enkripsi. Jika sudah, kita atur domain name-nya, IP domain name, kita kasih aja SSH. Kemudian kita akan buka atau kita generate key RSA-nya, jadi pakai crypto generate. RSA. Nah, karena sudah ada, saya coba replace. Nah,
Kemudian untuk berapa banyak bitnya, di sini saya akan masukkan 1024. Nah, jika sudah, kita bisa nyalakan SSH-nya dengan cara line FPTY 015. Nah, SSH sudah menyala, kemudian kita akan login lokal. Kemudian kita akan menggunakan SSH version 2. Jika sudah, kita bisa setup kredensial untuk login ke SSH-nya. Jadi di sini username-nya saya gunakan username Davin. Untuk privilege-nya saya gunakan 15 dan passwordnya privilege. Oke, jika sudah, kita bisa simpan konfigurasinya. Oke, setelah dikonfigurasi, kita bisa buka klien dan lakukan connect ke SSH-nya. Maaf. Nah, oke, kita coba pakai isi 13 mungkin. Kita exit dulu dari FTP-nya. Wait. Nah, jadi caranya SSH strip L, kemudian username-nya tadi Davin. Kemudian IP-nya berapa? Jadi karena tadi router di sini menggunakan IP 2.1 bagian config. Nah, di sini 2.1. Jadi kita akan connect menggunakan 2.1. SSH DSL Davin 192.168.2.1. Oke, tipe. Nah, untuk passwordnya bisa kita masukkan. Oke, maka kita sudah tersambung ke SSH-nya. Kemudian soal nomor 3, terapkanlah konfigurasi proxy untuk memblokir website YouTube pada jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian Wismanga permanen, archive permanen, Epic Games setiap hari Senin, Red Forum setiap hari Selasa jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kemudian Reddit setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 5 sore. Jadi kita akan install Squid terlebih dahulu untuk setup proxy-nya. Jadi apt get install Squid. Jika sudah, kita bisa lakukan konfigurasi. Jadi kita buka konfigurasinya, lokasinya di etc/squid configuration. Nah, kemudian kita akan cari tempat untuk konfigurasinya. Nah, di sini untuk konfigurasinya akan seperti ini. Jadi saya kategorikan menjadi 3 waktu, yang dimana waktu pertama ini work hours dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat pada jam 8 hingga jam 5 sore. Kemudian yang kedua ada Senin. Jadi untuk waktunya hari Senin pada jam 00 hingga 23.59. Kemudian yang ketiga ada setiap Tuesday evening untuk waktunya. Jadi untuk harinya Tuesday dan jamnya jam 5 hingga jam 7 malam. Kemudian saya menggunakan alias. Jadi untuk YouTube destination domainnya youtube.com, kemudian Wismanga destinationnya wismanga.fun, kemudian archive destination domainnya archive.org, kemudian Epic Games destination domainnya Epic Games, Red Forum destinationnya Red Forum,
Reddit, destination-nya Reddit. Kemudian untuk YouTube, jadi di sini saya akses HTTP-nya kita tolak, di deny, HTTP access deny. Kemudian YouTube, untuk waktunya di sini di work hours. Nah, jika tidak di work hours, maka kita akan izinkan HTTP akses ke domain YouTube. Nah, untuk Wesmanga dan Archive, karena sesuai ketentuan harus diblokir secara permanen, maka kita cukup menerapkan HTTP akses deny Wesmanga dan Archive. Kemudian Epic Games, di sini kita tolak akses HTTP ke Epic Games setiap hari Senin. Kemudian untuk yang Red Forum kita tolak setiap Selasa sore, Tuesday evening. Kemudian yang Reddit kita tolak pada saat work hours atau jam kerja, yakni setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Jika sudah, kita bisa simpan konfigurasinya. Kemudian kita restart squidnya. Oke, jadi untuk squidnya sudah di restart. Kita bisa langsung buka kliennya. Jadi di sini kita bisa langsung buka browser aja. Kemudian kita bisa langsung menuju ke setting. Scroll ke bawah, masuk ke network setting. Nah, kemudian kita nyalakan manual proxy configuration-nya. Nah, kemudian untuk HTTP proxy ini nanti diisi dengan IP dari servernya proxy. Jadi di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk interface yang pertama IP-nya yakni 192.168.1.1. Nah, jadi kita akan menggunakan 1.1 itu, kemudian kita centang allow proxy for HTTPS. Nah, jika sudah, klik OK, maka kita bisa langsung coba. Jadi untuk wesmanga.fan tadi, nah, diblokir. Jadi untuk arsip juga diblokir secara permanen. Nah, dan untuk yang lainnya seperti YouTube, dan Reddit. Kemudian ada Red Forum juga. Nah, jadi untuk Wesmanga dan Archive berhasil diblokir. Kemudian untuk YouTube, Reddit, dan Red Forum, dan satu lagi untuk Epic Games. Nah, di sini mereka tidak terblokir karena ini di luar dari jam blokir mereka, sehingga kita bisa mengakses website-website tersebut. Namun di sini saya tidak memiliki koneksi internet. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.